datang di podcast Global Insight, tempat kita membahas isu-isu menarik seputar hubungan internasional, politik global, dan masih banyak lagi. Nah, di episode kali ini, aku bakal ngebahas sebuah konsep yang mendasar tapi masih penting banget untuk dibahas dalam studi hubungan internasional, yaitu tentang power baik sebagai kekuatan maupun juga sebagai kekuasaan. Power ini adalah kunci dari hampir semua interaksi internasional, dari perjanjian ekonomi hingga konflik yang bersenjata. Nah, untuk membahas lebih dalam lagi, aku di sini nggak mungkin ngebahas ini sendirian gitu. Nah, di sini aku bersama dengan dua narasumber aku, yaitu Kak Bias dan juga Kak Stefani. Halo. Nah, topik kita hari ini adalah power dalam hubungan internasional. Kita tahu bahwa power bukan cuma soal kekuatan fisik seperti militer atau ekonomi, tapi juga tentang bagaimana negara menggunakan pengaruhnya. Mari kita mulai dengan pertanyaan yang mendasar gitu ya. Kak Bias dan Kak Stefani, boleh nggak sih jelasin dulu secara singkat apa yang dimaksud dengan power dalam hubungan internasional dan bagaimana power ini bisa dibagi menjadi beberapa bentuk? Oke, aku dulu ya Kak Stefani. Boleh. Oke, jadi secara umum dalam hubungan internasional, power atau kekuatan mengacu pada kemampuan suatu negara ya untuk mempengaruhi atau mengendalikan negara lain gitu ya, demi mencapai tujuan mereka sendiri. Dan power ini terbagi jadi dua, ada yang pertama soft power dan hard power. Yang biasa kita lihat itu adalah hard power yang ada di kekuatan militer dan ekonomi negara misalnya gitu ya. Itu yang terlihat jelas. Jadi mereka tuh bisa menggunakan kekuatan militer untuk mengancam yang memaksa negara lain gitu untuk ngikutin kehendaknya, atau untuk negara yang ekonominya kuat dia bisa mengancam seperti sanksi ekonomi untuk mempengaruhi kebijakan negara lain gitu ya. Sementara kalau untuk soft power sendiri itu dia lebih kekuatannya tuh berbentuk persuasif gitu ya. Dia masih jadi sesuatu yang natural dan emang secara alami kita akan beri respect gitu ya. Kayak contohnya seperti budaya atau kayak ideologi semacamnya gitu kan, itu kan kita pasti akan otomatis ya untuk menghormati yang sudah ada gitu ya. Contohnya kayak ya seperti kalau di Amerika Serikat kayak budaya popnya, atau kayak film Hollywood itu seperti musiknya, atau kayak di Jepang yang bisa mengandalkan budaya anime ya kan. Itu kan udah mempengaruhi negara langsung ya. Jadi kayak itu udah secara otomatis tanpa harus ada kekerasan gitu. Jadi dia lebih persuasif gitu ya. Kalau untuk Kak Stefani gimana nih? Aku ngerasa Kak Bia sudah bener banget nih ya. Tapi aku sekalian menambahin tentang ada konsep yang lebih baru yang disebut itu smart power. Itu kombinasi dari these two, yaitu hard power and soft power. Negara-negara yang menguasai smart power mereka tahu kapan harus menggunakan kekuatan militer atau ekonomi, dan kapan harus mengandalkan diplomasi, budaya, nilai-nilai untuk mencapai tujuan tertentu mereka. Salah satu contoh yang menurut aku menarik ya, itu ada di kebijakan luar negeri Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua, di mana mereka menggabungkan kekuatan militer dengan bantuan internasional dan juga nilai-nilai demokrasi untuk membangun tatanan dunia yang lebih stabil. Wah, berarti ini menarik banget gitu ya. Jadi power ini tuh bisa berupa seperti kekuatan fisik, tapi juga lewat pengaruh budaya atau nilai. Kalau gitu bisa nggak sih kayak beri contoh yang lebih konkret bagaimana power ini bisa bekerja di dunia nyata, dan juga mungkin bisa disebutkan salah satu tokoh yang terkenal dalam konteks penggunaan power ini? Sure. Yang bisa kita lihat pertama tuh perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Cina. Itu adalah contoh nyata di mana kita bisa melihat penggunaan hard power dan juga soft power. Dalam kasus ini, Amerika Serikat menggunakan hard power lewat kebijakan tarif yang tinggi terhadap produk Cina untuk mengurangi defisit perdagangan mereka. Ini adalah langkah ekonomi yang jelas untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi Cina. Namun, di sisi lain, Cina juga menggunakan soft power mereka untuk memperkuat pengaruh global melalui inisiatif Belt and Road
BRI, di mana mereka memberikan bantuan infrastruktur dan investasi ke negara-negara berkembang. Cina juga memperkenalkan budaya mereka melalui media dan pendidikan untuk meningkatkan daya tarik mereka. Itu dari aku. Mungkin dari Kak Bias. Oke, of course, mari kita lihat dari perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina ya. Ini adalah contoh nyata di mana kita bisa melihat penggunaan hard power dan soft power. Dalam kasus ini Amerika Serikat menggunakan hard power lewat kebijakan tarif yang tinggi terhadap produk Cina untuk mencoba mengurangi defisit perdagangan mereka gitu ya. Ini adalah langkah ekonomi yang jelas untuk mempengaruhi kebijakan ekonomi Cina. Namun di sisi lain, Cina juga menggunakan soft power mereka untuk memperkuat pengaruh global melalui inisiatif Belt and Road atau BRI. Yang dimana mereka memberikan bantuan infrastruktur dan investasi ke negara-negara berkembang. Juga Cina memperkenalkan budaya mereka melalui media dan pendidikan untuk meningkatkan daya tarik mereka gitu. Aku ngerasa emang itu udah benar. Tapi kalau misalnya kita mau lihat dari perspektif yang lebih besar, kita juga bisa membahas tentang Uni Eropa. Uni Eropa adalah contoh-contoh negara yang menggunakan soft power dengan sangat efektif. Misalnya, Uni Eropa memberikan insentif kepada negara-negara di Asia Timur dan Eropa Timur untuk bergabung dengan mereka melalui kebijakan perdagangan yang menguntungkan, sambil menawarkan bantuan pembangunan dan juga kemajuan hak asasi manusia sebagai bagian dari soft power. Namun, mereka juga menggunakan hard power sebagai sanksi ekonomi terhadap negara-negara yang melanggar aturan internasional seperti yang kita lihat pada kasus Crimea dengan Rusia. Jadi kita bisa lihat bahwa dalam hubungan internasional ini tuh negara besar kayak Amerika Serikat sama Cina itu sering memanfaatkan kombinasi dari hard dan soft power untuk mencapai tujuannya ya. Mari kita bicara sedikit tentang tokoh-tokoh yang lebih relevan. Salah satu tokoh yang terkenal setahu aku dalam hal ini tuh ada Henry Kissinger, yang dikenal karena kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang mengandalkan diplomasi dan kekuatan militernya. Bagaimana menurut kalian peran tokoh seperti si Kissinger ini dalam membentuk pemahaman tentang power dalam hubungan internasional? Oke, Henry Kissinger ya. Dia adalah salah satu contoh klasik dari seorang tokoh yang menggunakan smart power gitu ya. Sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di bawah Presiden Richard Nixon dan Gerald Ford, Kissinger itu mengkombinasikan diplomasi yang cerdik dengan penggunaan kekuatan militer gitu ya. Salah satu pencapaian terkenalnya adalah pembukaan hubungan diplomatik dengan Cina itu pada tahun 1972. Yang kemudian dia membuka jalan bagi normalisasi hubungan antara kedua negara gitu ya. Dan Kissinger tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tapi dia juga tahu kapan harus menggunakan diplomasi untuk mencapai tujuan. Ini adalah contoh gimana seorang tokoh ya dapat menggabungkan hard power dan soft power dalam kebijakan luar negeri gitu. Aku sekalian menambahin, Kissinger juga memanfaatkan trail politik yaitu pendekatan pragmatis dan berbasis kepentingan nasional dalam hubungan internasional. Di satu sisi, ia mendukung operasi militer di Vietnam dan negara-negara lain, tetapi di sisi lain, dia juga menggunakan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dengan negara-negara seperti Uni Soviet dan juga China. Ini adalah contoh jelas bagaimana power itu bukan cuma tentang kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan untuk mengelola hubungan internasional secara cerdas dan juga efektif. Kita kan udah banyak membahas tentang negara-negara besar nih ya kan dari tadi. Yeah. Tapi menurut kalian gimana dengan negara-negara kecil? Kan negara-negara kecil nih seringkali kayak nggak punya kekuatan militer yang besar kayak negara-negara yang udah maju sekarang. Tapi mereka tetap bisa memanfaatkan soft power. Mungkin kalian bisa beri contoh bagaimana negara-negara kecil ini menggunakan power mereka untuk mempengaruhi hubungan internasional. Oke. As I remember, itu kan ada Singapura ya. Singapura tuh salah satu contohnya ya. Ini negara ini mungkin kecil, tapi mereka tuh sangat cerdas dalam menggunakan soft power dan diplomasi loh. Mereka tuh membangun hubungan internasional yang sangat kuat gitu. Singapura tuh bukan hanya pusat keuangan internasional, tapi mereka juga menggunakan posisi strategis mereka di Selat Malaka untuk mempengaruhi perdagangan global. Lee Kuan Yew gitu ya. Dia tuh pendiri Singapura modern. Dia tuh contoh pemimpin yang sangat efektif dalam memanfaatkan kekuatan diplomasi untuk memperkuat posisi negara kecil gitu ya. Lee Kuan Yew juga membangun hubungan yang sangat kuat dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Cina, sekaligus menjaga kebijakan luar negeri yang independen dan pragmatis.
Nah, bener banget. Lee Kuan Yew juga memanfaatkan pembangunan ekonomi sebagai bentuk soft power. Singapura menarik investasi asing dengan menawarkan lingkungan bisnis yang stabil, dan pada saat yang sama mereka menggunakan kekuatan diplomatik untuk memainkan peran penting di ASEAN dan juga dunia internasional. Jadi meskipun Singapura bukan negara yang besar, tetapi mereka memiliki pengaruh yang sangat besar ya, karena kemampuan mereka untuk memanfaatkan kekuatan soft power yang mereka punya. Ya kan kita udah ngebahas tentang pembangunan ekonomi ini kan. Sekarang boleh nggak kita beralih sedikit ke keamanan internasional gitu ya Kak ya? Boleh. Kita tahu kan bahwa kekuatan suatu negara tuh seringkali dikaitin sama keamanan nasional dan internasional. Menurut kalian bagaimana power ini tuh berhubungan dengan keamanan? Dan bisa sebutkan nggak beberapa tokoh yang memainkan peran penting dalam bidang ini gitu? Boleh, of course. Keamanan internasional tuh sangat dipengaruhi oleh power ya. Iya. Misalnya kita boleh kasih contoh, itu Vladimir Putin menggunakan kekuatan Rusia untuk memperjuangkan kepentingan geopolitik negara tersebut. Putin menggunakan hard power lewat aksi militer, seperti yang kita lihat dalam invasi ke Ukraina, dan juga aneksasi Crimea. Di sisi lain, dia juga menggunakan soft power untuk membangun hubungan dengan negara-negara lain melalui energi dan juga inisiatif diplomatik seperti pengaruh Rusia di Timur Tengah. Itu sih dari aku. Iya. Kalau dari Kak Bias? Kalau aku ya, jangan lupa sama tokoh kayak Winston Churchill yang pada masa Perang Dunia II gitu ya. Dia tuh menggunakan kombinasi kekuatan militer dan diplomasi untuk membangun aliansi internasional. Keren banget kan? Seperti dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk menghadapi ancaman besar dari Nazi Jerman. Ini adalah contoh bagaimana tokoh-tokoh besar dalam sejarah menggunakan power untuk menjaga keamanan dan stabilitas internasional secara baik dan benar. Wah, nah teman-teman, kita bisa lihat dari contoh-contoh ini bahwa power dalam hubungan internasional tuh berperan cukup besar ya Kak ya, dalam menjaga keamanan global. Baiklah penggunaan kekuatan fisik ataupun pengaruh diplomatik. Sebelum nih kan kita udah selesai nih Kak. Sebelum kita akhiri, apakah ada pesan terakhir dari kalian mengenai pentingnya memahami power dalam konteks hubungan internasional? Oke, aku dulu apa kamu nih? Dari Kak Bias aja nih. Sama Kak Bias. I think yang penting itu dipahami adalah power itu bukan sesuatu yang statis ya. Negara-negara tuh harus menyesuaikan diri dengan dinamika dunia yang terus berubah-ubah gitu. Jadi baik dalam hal militer, ekonomi, dan budaya, itu memahami konsep power itu bisa membantu kita melihat bagaimana negara-negara ini berinteraksi satu sama lain di panggung internasional gitu. Kalau Kak Stefani gimana tuh Kak Stefani? Pertama ya, aku sebenarnya udah setuju banget nih sama Kak Bias. Tapi aku juga mau sekalian nambah, kita sebagai mahasiswa hubungan internasional, kita harus ingat tuh, penting untuk terus mempelajari bagaimana power ini tuh kerjanya gimana. Dalam nggak cuma dalam satu konteks, tapi tuh dalam berbagai konteks. Nggak hanya soal siapa yang memiliki kekuatan terbesar atau yang nggak punya kekuatan sama sekali, tapi juga bagaimana pengaruh ini bisa digunakan dalam membentuk dunia yang bisa kita bilang lebih baik lagi. Itu aja sih dari aku sama Kak Bias. Ya teman-teman, jadi podcast aku selesai di sini aja. Untuk Kak Bias dan Kak Stefani, terima kasih banyak untuk insight yang bagus ini tentang power. Mungkin sampai di sini aja episode kita kali ini. Jangan lupa untuk ditunggu episode kita selanjutnya ya. Mungkin sama Kak Stefani atau sama Kak Bias lagi, atau mungkin sama yang lain. Terima kasih semuanya. Dadah.